Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Sudah siapkah hari ini kita belajar? Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. 2. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. 4. Dengan menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, siswa dapat menjelaskan tangga nada secara benar. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, God, Glory, dan Gospel, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintah kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintah kolonial melakukan penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan pada masa pemerintahan Raffles 1 yaitu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah yaitu Rafflesia arnoldii. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Adapun kebijakan di bidang ekonomi, Raffles menghapus kontingenen penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewanya. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat di desa belum mengenal sistem uang, sehingga Raffles pun menerapkan kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Antara lain: 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang terjadinya atau perdagangan budak. Apa saja peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda? Yuk kita simak bersama-sama. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar di Indonesia. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigd Oostindische Company, pada tanggal 20 Maret 1602. Adapun tujuan VOC di Indonesia antara lain adalah: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Memasuki akhir abad ke-18, VOC akhirnya mengalami kebangkitan. Adapun faktor penyebab kemerosotan VOC ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal penyebab kemerosotan VOC adalah banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Dua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Selain itu, ada juga faktor eksternal penyebab kemerosotan VOC, yaitu satu, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dua, penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal West Daendels, dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banten. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain satu, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Dua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Tiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Empat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan lima, membangun benteng-benteng pertahanan. Pada masa pemerintahan Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau yang dikenal dengan Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga yang murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintah kolonial melakukan penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak Belanda. Nah, tugas kalian, silahkan kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, baik dari tokoh Inggris ataupun tokoh Belanda? Dua, di manakah daerah kekuasaannya, yaitu pada masa pemerintahan di Inggris dan juga Belanda. Tiga, kapankah waktu pemerintah kolonial di Indonesia dimulai? Empat, kebijakan apa yang selama ini berlangsung pada masa pemerintahan kolonial? Lima, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Silakan kalian tulis pertanyaan dan jawabannya pada buku BDR kalian ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia? Kita bisa membacanya dari teks narasi sejarah bangsa Indonesia. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Untuk mendapatkan informasi pada teks narasi, kita dapat menggunakan kata tanya. Kata tanya, masih ingatkah kalian ada berapa? Betul, kata tanya ini ada 6. Yang pertama, apa? Apa ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Dua, di mana? Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Tiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. 4. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat pada peristiwa dalam teks. 5. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Benda yang kita temui sehari-hari memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, ataupun gas. Meskipun hanya memiliki 3 wujud, benda dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Apa saja perubahan wujud benda tersebut? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, ini disebut dengan mencair.
2. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. 3. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut menguap. 4. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. 5. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublin. 6. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat ini disebut dengan mengkristal. Hari ini yang kita akan bahas ada 3 perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contoh dari perubahan mencair ini adalah es yang didiamkan lama-kelamaan ini akan mencair. 2. Lilin yang dipanaskan juga akan mencair. 3. Mentega yang kita panaskan ke dalam wajan ini juga akan mencair. Yang keempat, coklat yang didiamkan ini juga lama-kelamaan akan mencair. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh perubahannya: 1. Air yang akan dimasukkan ke dalam freezer ini lama-kelamaan akan menjadi padat. 2. Pada saat pembuatan gula Jawa. 3. Pada saat kita membuat jeli atau agar-agar yang tadinya setelah dipanaskan jeli tersebut dia menjadi cair, kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan, lama-kelamaan jeli akan menjadi padat. Yang keempat yaitu lilin yang kembali membeku setelah meleleh. 3. Yaitu perubahan wujud menguap. Perubahan wujud menguap ini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh yaitu air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menguap. 2. Ketika kita menjemur pakaian atau baju basah, ini lama-kelamaan baju basah tersebut dia akan menjadi kering. 3. Pada saat proses pembuatan garam. Tugas kalian berdasarkan teks tersebut silakan jawab pertanyaan berikut. 1. Jelaskan peristiwa perbedaan membeku dan mencair. 2. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. 3. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. 4. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? 5. Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? 6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? 7. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa? Anak-anak, kalian pasti pernah berada di pantai. Saat kita berada di pantai, kita akan merasakan hembusan angin. Angin termasuk benda gas. Jika angin menerpa daun-daun kelapa, maka daun kelapa tersebut tampak melambai-lambai. Lambaian-lambaian daun kelapa ini yang bergerak ketika tertiup angin dapat kita lihat pada teks lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Ya, lagu Rayuan Pulau Kelapa termasuk salah satu lagu wajib. Apa itu lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.